Halo, hai, selamat datang di Ruang Kosong, tempat di mana kita menjelajahi pikiran dan perasaan yang sering terabaikan. Aku Mega, Saya Silva. Maudi. Dalam episode kali ini, kita akan mengisi ruang-ruang kosong dalam hidup kita dengan berbagai cerita, ide, dan juga perspektif yang mendalam. Mari kita buka pintu untuk diskusi yang jujur dan menyenangkan karena di sini setiap suara memiliki tempat. Siapkan diri teman-teman dan yuk kita mulai perjalanan ini bersama Teh Kresti Putri. Ruang Kosong. Kita punya tagline. Tadi tagline apa kak? Ruang Kosong. Bermakna di setiap ruang kosong. Ya, sekarang kita kedatangan narasumber yang cantik. Makasih. Kayak aku. Ya nggak teh? Ya. Ya Allah, gitu kan? 11-12. Nah, sekarang kita minta perkenalan diri dulu nih. Boleh, Sama boleh. Teteh siapa? Dari mana asalnya? Terus zodiaknya apa? Karena kita ini anaknya zodiak banget. Oh, anak-anak zodiak ya. Ya. Oke. Jadi boleh dikenalin dulu Teh nama Oke. siapa? Oke, siap. Terima kasih. Ini ada Mbak siapa? Mega. Oh, Mbak Mega. Mbak atau Mas ini? Ada Maudi ya. Terima kasih. Perkenalkan saya Kresti Putri. Ya, kalau saya alamat rumah di Desa Mulyasari. Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman. Kemudian saya zodiaknya itu Sagittarius. Ayo apa-apa. Sagittarius. Ada maknanya Sagittarius. Maknanya apa tuh? Gambarnya itu kan kemana ya, ya kan? Nah, itu sesuai dengan apa ya? Saya pribadi ya, karena saya sering berpetualang. Ya. Iya kan? Begitu. Bola ya. Hobinya ini. Mana? Menerima. Iya. Teh Kresti sekarang lagi Sibuk apa sih? Kalau aktivitas saya sehari-hari ya itu bekerja, kemudian dengan kuliah. Karena waktu itu lulus tahun 2016 ya, itu SMK. Sama ya, kita seangkatan ya. Seangkatan ya. Kemudian 2018 itu kuliahnya di Setisi Pina Putra Banjar. Kemudian tahun 2022 saya lulus dan kebetulan sebelum lulus saya bekerja di Bank BNI. Ya, hampir 3 tahunan di Bank BNI. Karena itu pun awalnya direkomendasikan oleh kampus ya, oleh kampus Setisi Pina Putra Banjar. Nah, kemudian setelah lulus ya, itu hampir 2 tahun saya berhenti dulu. Nah, kemudian lanjut lagi S2. Untuk S2 sih. Kalau S2 di Unsil, ya, Unsil program studi manajemen. Oh iya teman-teman, mohon maaf sebelumnya nih. Sekarang posisinya lagi hujan, agak bocor-bocor dikit. Semangat gitu ya, ada suaranya, ada soundnya jadi nggak perlu editing jadi maaf Iya. aja gitu ya. Tapi nggak mengurangi rasa semangat ya. Iya. Anak-anak muda kayak Iya. gitu harus semangat sih. Betul. Karena untuk kedepannya kan siapa lagi kalau bukan kita ya. Iya. Calon buat. Ya, Ya buat ini tadi sekarang lagi apa? Lagi S2 nih. Iya. Nah, ini lagi giat-giat apa tuh aktivitas kayak himpunan, organisasi apa aja. Ya. Kalau di S1 ya saya waktu itu ikut himpunan administrasi bisnis. Ya, semester 1 itu saya ikut himpunan, kemudian semester 3 ini masuk di BEM, ya di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, semester 4 kebetulan ada pemilihan untuk Presma ya. Presma itu Presiden Mahasiswa. Nah, saya mencalonkan diri, itu tuh memberanikan diri. Awalnya saya juga insecure ya, ini saya seorang perempuan gitu ya, bisa atau enggak untuk memimpin kampus yang kalau di Banjar mungkin ya cukup besar ya, besar. Bahkan Sepriangan Timur pun kan itu Setisip itu nomor
1 ya, dan sudah terakreditasi B juga. Nah, semester 4 saya ikut kontestasi pemilihan presiden mahasiswa. Waktu itu ada kandidatnya itu 2 calon. Iya, ada 2 calon. Nah, saya wakilnya itu laki-laki. Nah, kenapa saya calonnya itu laki-laki? Karena saya ini ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa untuk memimpin. Gitu. Nah, kemudian di semester 4 itu ada pemilihan BEM. Dan alhamdulillah ya itu saya terpilih menjadi presiden mahasiswa. Nah, sampai semester 6 ke 7 gitu. Nah, setelah semester 7 karena saya pun aktivitasnya agak terbatas ya karena sudah direkomendasikan oleh kampus untuk bekerja di Bank BNI. Nah, jadi kegiatan yang khusus di internal itu agak dikurangi. Tapi saya pun tidak hanya aktivitas di organisasi internal, saya pun ikut kegiatan di organisasi eksternal. Nah, di organisasi eksternalnya itu ada GMNI. Nah, GMNI itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, gitu. Sebelumnya kan kalau misalkan kamu terjun nih ke BEM ya, maksudnya terjun ke yang jadi presma nih. Iya. Emang kakak sebelumnya minat seneng gitu sama ya aktivitas mahasiswa gitu. Kan yang kayak gitu lumayan nih teh nguras waktu, tenaga, karena kan tetehnya juga kuliah nih, sedangkan ya juga kerja juga. Yang saya tahu kan sebagai BEM itu ya sebagai apalagi presma, sebagai presma itu kan kita harus sering terjun ke lapangan. Itu kan benar-benar nguras waktu nih, dan juga kan nanti kuliah teteh terhambat apa enggak sih adanya membagi waktunya gitu. Ya, jadi kalau saya ini ya, kalau di kampus itu bagaikan ini kawah candra di muka. Jadi kawah candra di muka ini bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu. Ya. Nah, waktu itu saya sebagai presma ya, memang awalnya itu karena saya itu gila terhadap organisasi mungkin ya, karena sebelumnya di SMK pun saya mengikuti WLH, mungkin tahu ya WLH itu WLH Wahana Lingkungan Hidup. Wahana ala gitu ya. Iya. Lebih ke Cinta alam. bukan pecinta alam, jadi lebih ke cinta lingkungan hidup, kayak bikin Taman gitu. Apotek gitu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sampah menjadi rupiah. Oke. Pelestarian kebersihan di Betul. sekolah kayak gitu. Iya. Kalau untuk yang bikin taman dan sebagainya, emang ada tukangnya. Cuma Iya. kalau misalkan ini jadi tempat belajar terbuka hijau. Iya, betul. Betul. Enggak, bukannya Teh Kristi bikin ini bukan kayak gitu. Iya. Oh iya, kebetulan Asilva juga senior saya ya di WLH ya. Bukan. Oh, PMR ya. Oh iya. Oh iya, PMR ya. Oh iya. Aktif sih sebenarnya. Iya, jadi. Iya. Kalau misalkan Gak boleh kosong ya. bisa aja. Iya, jangan STO ya. Dua STO sih lebih Betul. sibuk belajar sih. Iya. Masih main. Iya, jadi awalnya dari SMK pun saya sudah menyukai organisasi. Nah, lanjut kuliah ya. Kuliah memang kan ada beberapa organisasi ya. Nah, kenapa saya memilih organisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa itu karena kampus ini bagaikan miniaturnya negara, gitu kan. Ya, jadi kalau di kampus itu ada eksekutifnya, terus ada legislatifnya, ya begitu. Nah, jadi saya itu waktu itu memberanikan diri uji mental sih sebetulnya. Saya bisa nggak ya nih memimpin kampus untuk seorang perempuan gitu. Nah, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut di Badan Eksekutif Mahasiswa, dan aktivitas di Badan Eksekutif Mahasiswa ya cukup banyak ya, seperti kajian isu-isu di daerah, terus isu-isu nasional, bahkan kita pun di Setisi Pina Putra Banjar ini ikut di dalam aliansi BEM Nusantara. Nah, BEM Nusantara ini kita banyak kajian-kajian yang sengkupnya itu nasional, begitu. Seperti waktu itu kan ya banyak demo ya, banyak demo seperti ada yang tempo lalu yaitu ada demo
RUU Cipta Kerja, ya Omnibus Law ya. Iya. Nah, waktu itu saya pas RUU Omnibus Law itu pas menjabat sebagai Presma. Nah, itu kan diuji tuh ya. Iya, apa namanya? Jadi presma perempuan harus maju kasarnya ya. Betul. Gimana tuh? Maju nggak nih? Maju nggak nih? Maju nggak nih? Iya. Jadi Jadi dong gitu. Asik gak ada tuh. Soalnya kan kita jarang ya ngeliat orang-orang, apalagi perempuan jadi presma tuh jarang Iya. banget. Rata-rata laki-laki. Iya. Terus gimana tuh Teh? Asik nggak bisa demo gitu perempuan? Gitu kan, gitu. ya, ya kalau dibilang asik ya. Jadi dinamikanya itu memang asik ya. Jadi waktu itu ada panggilan Ibu Pertiwi mungkin ya, ada Iya. panggilan Ibu Pertiwi, peringatan darurat kalau waktu kemarin ya, Iya. peringatan darurat di mana kita sebagai mahasiswa harus terjun nih langsung ke lapangan ya kan, ya, karena kalau misalkan kita sebagai mahasiswa hanya kuliah pulang itu kan nanti resikonya ketika kita sudah selesai mahasiswa ya kita kan pasti kembali lagi ke masyarakat ya kan, ya makanya dengan saya ikut berorganisasi itu bagaimana cara kita berpikir untuk ke depan ya, kita di mahasiswa itu kan agen of change sama agen of control ya. Nah, kalau misalkan tidak ada yang peduli terhadap isu-isu dan permasalahan Indonesia ini yang sangat rumit, siapa lagi kalau bukan kita begitu. Nah, waktu itu memang sangat RUU sekarang kan udah Cipta Kerja ya, udah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, waktu itu masih RUU kita menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang ada di bawah ya, khususnya itu kan di pekerja ya. Iya, karena aturan yang ada di dalam Cipta Kerja itu ya, peraturan Cipta Kerja itu memang sangat merugikan terhadap pekerja ya, apalagi khususnya untuk buruh perempuan ya. Itu kan cuti melahirkan ya kan. Nah, makanya wah ini sangat sangat mengetuk ke hati gitu ya untuk bisa terjun gitu, karena ya ini peringatan darurat dan panggilan Ibu Pertiwi gitu. Begitu saya dan kawan-kawan BEM ya di Setisip itu berangkat aksi ke Bandung gitu waktu itu. Iya. Iya, di Bandung, dan kita pun sama-sama berjuang dengan teman-teman buruh gitu. Jadi waktu itu memang banyak tuntutan yang yang kita suarakan untuk diperjuangkan untuk yuk kita revisi untuk undang-undang tersebut. Tapi Teh, mau nanya nih, Teh sebagai perempuan, tuh sering ke lapangan lah ya, dan bergabung dengan laki-laki, banyak Betul. laki-laki lah daripada perempuannya. Itu orang rumah khawatir nggak tuh Teh? Kayak kemarin ikut-ikut demo gitu kan. Kadang kita sebagai kita yang nonton di TV aja gitu kayak takut banget. Hariwan. Gas air mata semuanya gitu kan. Kalau nggak ada apa bukan gas air mata. Gitu kan, orang rumah mungkin khawatir gitu. Dan Teh gimana sih Teh cara meyakinkan orang tua gitu bahwa aku baik-baik aja, aman Iya. mah, aman Pak gitu. Yang penting di dalam sebuah organisasi itu kan keluarga juga itu organisasi ya, itu komunikasi. Ya bagaimana cara kita komunikasi dengan orang tua, cara kita meyakinkan ke orang tua bahwa kita itu baik dan aman gitu. Saya pernah ya waktu pas lagi aksi sambil video call sama mama, iya, sambil video call sama mama bahwa nih saya baik-baik aja mah gitu, jangan khawatir, karena kan terkadang ya namanya ibu itu ya anak perempuannya ikut demo ya kan, terus nanti orasi itu kan khawatir ya, makanya ya di dalam sebuah hubungan antara anak dengan orang tua itu ya komunikasi. Dan alhamdulillah kalau orang tua ya mama dan ayah itu selalu support di dalam aktivitas saya begitu. Jadi ada restu juga dari Allah. keluarga, ya. Jadi maksudnya jadi tetehnya juga tenang gitu, mau aksi itu gitu tenang gitu kan. Mau apa ya, mau ada aktivitas apa, mau Iya. ikut apa, mau mencalonkan apa, karena ada dukungan dan doa dari orang tua, Iya. alhamdulillah lancar, Betul. terpilih sebagai presiden juga, yang presiden mahasiswa.
Gitu, mudah-mudahan nanti mungkin bisa aja 20 tahun ke depan bisa jadi wali kota. Tapi ada cita-cita nggak tuh kan? Pengen jadi wali kota ataupun nantinya pengen terjun ke politik gitu? Ada nggak? Kalau karena saya ini backgroundnya pengennya itu menjadi seorang dosen ya, tapi entah ya, karena Iya. kalau politik itu kan 1 detik aja bisa berubah. Iya, betul. Iya, jadi kalau untuk saat ini ya memang saya pengen lokusnya itu di akademik gitu. Jadi ya siapa tahu untuk kedepannya saya pengen menjadi apa ya, seorang dosen yang memang bisa mencerdaskan teman-teman dan anak-anak bangsa gitu. Apa cita-citanya gitu? Oh, cita-citanya sih apa? Aku pengen jadi orang kaya. Aku mau nanya nih Teh, apa sih yang menjadi daya tarik Teteh untuk berorganisasi? Gitu, ada motivasi? Iya. Kalau daya tarik saya ya itu silaturahmi sih, membanyak pengetahuan, pengalaman, kemudian relasi. Iya. Jadi kalau di dalam sebuah organisasi kan kita pasti beradaptasi dengan orang-orang baru. Nah, memang kalau saya ini suka dengan hal-hal yang baru gitu. Bukan hal-hal baru di dalam sebuah asmara ya, bukan ya. Iya, insya Allah setia. Iya, iya. Tapi ada calonnya. Atau udah punya pacar? Iya. Kalau untuk saat ini ya saya lebih fokus ke diri saya sendiri. Karena ada tujuan yang ingin dituju. Iya, betul. Iya. Kan katanya pengen fokus untuk menjadi dosen. Amin. Amin. Buat teman-teman nih, sekarang jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel kita, Bancek Channel. Nah, buat tetehnya bisa haus aja. Panjang banget tadi aku pengen kenapa? Sekarang ya takutnya nih kok nggak ada anak-anak, kok nggak ada anak-anak. Teman-teman, maaf anak-anaknya lagi izin dulu dikarenakan ada beberapa satu hal lah ya. Sibuk ya? Ketemuan sih. Ketemuan. Dia baru main di Tinder, Pak. Baru main di Tinder, ya Allah. Wow. Main Tinder nggak? Enggak tuh. Tinder. Ya, nah terus match. Kalau dia bukan main Tinder deh, main Tantan. Wow. Bukan. WeChat. Tapi lebih baik di mana, Tantan atau Tinder? Bagus-bagus Kayaknya yang harus mana? Bumble deh. Biasanya kalau dari Facebook pada jadi loh. Pada nikah kan banyak ya. Iya. Sebelumnya juga kan Oh, pernah ada chatin juga ya. Iya juga nggak hanya di Iya, organisasi, betul. dan ikut juga wedding organizer. Betul, ya. Jadi Iya. selain sibuk di kuliah, Iya. selain sibuk di apa lagi? Kerja. Kerja juga wedding. Di wedding, ya. Ya, alhamdulillah kalau di wedding saya bergabung dengan Batik Organizer. Di Banjar? Iya, di Banjar. Itu banyak banget. Sibuk banget aku sangat ya. Kayaknya anaknya tuh kasur banget ya. Dan masih Tahu sih. siapa ya? Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka sangat Mereka mana Abah? Mereka mana Abah? Aki terangan incu. Saha incuna. 2 poe hilang, 2 hari hilang. Mohon amina saha. Awewe kena kehujanan. Awewe kela lu. Malah Iya malah. tak beri incu anu ieu mun ieu. Iya, di sana ya. Ini lagi kan dia, calik kira. Tadi bola. Bener ya Incuna? Ada jauh mata kita teh kacudi Atau kaca panon. Kaca panon nanti aku. tinggalin ieu bebareng ka deung aya. Buat cucu. Buat cucu. Oh cucu. Aki teh capek. Ya cari ke lah, aku cari beda di mana cara sakit inju atau gimana ya? Ada nggak bisa ya? Tumurnya like lo tadinya like ada si Mega. Aki wajar. Udah
Ngaleras. Itu cucu aku itu udah hilang Ya, 2 hari. Ki laki. Ya, aku ini cuma ini berwibawa. Ayo aki namanya jual darah Ki. Mesti capek. Jadi lihatnya juga itu aku. Ih, goreng teh ngabina egois. Tapi dah hari itu kaki mah ada laki. Si sate Namung. Asok di dia. Oh, Nana. Nama tuh ayah. Sina lama orang tadi booking. Menuju ketemuan. Nyari izin. Bohong ya sama Di rumah. Mah tuh asok ditiung jadi asal nempok gitu. Sina lama setiap di rumah. Kadang-kadang Ayo tak. Kok aki tadi gegerekeun dia tuh. atau aku yang atau Makanya laki izin naon atau kamari cenah. bejana mah 2 hari. 2 hari yang lalu teh cenah rek syuting. Jadi ayeuna teu aya ieu. Ini sebentar artis. Mantap nyusulan ka dieu da hariwa. Nah ka dia di Google Map nah ka dia. Bisa loh. Nah, ka dia. Kenalan heula. Kenalan heula. Mega. Dirsan Gopar. Distan Gopar. Siapa itu? Dirsan Blowi. Dirsan Gopar. Distan Gopar. Aki kenal teh ka Abi. Ente Zaskia Gotik. kemarin. Abi teh bestie mana? Laki-laki itu bersikaplah seperti laki-laki. Maco. Jangan bertingkah seperti wanita. Di sini ada Facebook. Iya. Muncul apa di sini ada Facebook? Hari ini siapa? Ini teh Teh Presti. Kenalan atuh. Gelis apa? Gelis ya? Kenalan lah tuh. Gopar. Naon artinya Gopar? Air panjangan. Oh, naon? Oh, yang parah. Oh, Maksudnya abah di dia wet tarosan ya Teh Presti tarosan. Nuhun. Bingung. Abah bingung. Aya tuh ieu. Ki Gopar teh bingung ini teh bahasnya apa. Jadi tadi mah kedenger sampai luar tuh katanya teh si siapa ieu teh? Presti. Ya Abah. Udah ada belah dia sih. Ada digeser heula tuh, Mek. Maksudnya lebat syuting ya syuting. So enggak syuting si Engki karunya ya. Soal. Oh nyolok. Ya, Kita yang nyolok naon nyolok. halo. Age kurang imprem cenah. Naon eta teh? Imprem teh naon? Kurang masuk. Kan aya di shooting ya teh. Aya kamera ya kamera. Kita lebet kamera, teh aki teh. Kamera itu. Kayak Awere. aki lebet YouTube-nya. Kayak aki nonton YouTube nanya. Channelnya apa? TPI. Channel. Kumaha nulisna? BANCET CHENNEL. Geus seseueun aya na TPI. Aya ulah hilang. Subscribe, follow, ikuti. Dikobrek. Sok nonton kan? Sok nonton kan? Pin-ipin. Nontonnya aki mah Twitter, sorry. Jeung TikTokan gue yang gue. Bener tadi aki nasina ngambil. Incun aja sok nonton Twitter. Nurun. Nurun di akinya. Nya, naon ieu teh? Namanya Abah bisa yang berada di Tampak. Tadi teh aku bilang teh naon aktifnya neng teh nya. Nah, HP-na aktif. Ah, lain. naon ya? Aktif sok naon teh. Waduh, ieu. Kira hilang. Mau tahu. Bobok lagi ya. Di jero tuh Tejero sebenarnya. Rasa kalasan. Jangwat portable. Kita anak permen bagikan hijau. Bagikan hijau. Aman iya, aman iya. Aya bisa kakak jadi junior iya permen narkoba di tadi SD aja. Non Bang. Non. Ya aman dia, Bang. Aman. Ya ada di iya wae pakai bae. Maaf. Neng Resti terus satu jantan bilang tuh abah. Ih, Jadi
Lain-lain cina namanya. Abah boga budak di konsep ya, Bu. Saran. Ada apa sih? Ada portable. Ngaranna Wahid. Hijil. Satya. Ari ayeuna Resti naon teh terjun di mahasiswa. Aktif. Teu capek. Tidak, Abah. Tidak. Hebat. Kudu kitu ari awewe mah. Juga abah berarti sekarang mereka dia apa Henteu demi incu. soalnya dari nyandaknya teh nyetilas pop miki gitu. Atau Kecuali. barang main ya. Akhirnya teh ieu teh karena dunia politik. Tertarik neng Resti karena dunia politik ini. Kalau- Kalau bu aing teh. Aya nu tinggalin sia. Kumis aing teu ditapelkeun. Punten nama kumis portable mah. Aya ditapelkeun bung aing pangnapelkeun. Kumis portable. Aing pangnapelkeun nama. Aing pangnapelkeun. Terus urang Aki teh nya ngagawikeun. balik Jendela sebelum makanan, sebelum kiri. lain ini mah masalah politik. Tertarik. Tertarik tuh tesna saurna. Kalau untuk di dunia politik ya, karena kan masih minim nih, Bah ya. Kalau perempuan terjun langsung ke dalam politik, sedangkan secara aturan ini perempuan ini ya minimal di legislatif itu ya 30%, sedangkan di Kota Banjar kan ini belum Iya. mencapai 30%. Bahkan di tahun 2000 yang periode sekarang ya, sebelumnya itu hanya satu orang perempuan saja yang ada di Di- legislatif. oh, di Iya, DPRD. iya di DPRD. Satu orang yang lolos. Hanya satu orang. Dan mungkin karena saya sebagai mahasiswa ya harus bisa berproses terlebih dahulu. Gitu. Halus. Bagus. Iya. Mencari ilmu dulu, nanti sudah Betul, paham. iya. Menjahit, we. Mempengorah. Cari pengalaman hubungnya, dulu. jangan. Tapi karena hal-hal anu positif. Iya. Mang abah gaplek we di dapur. Abah mah gaul tiba lagi coy. Baunya ya. Atuh, pos ronda aktif. Main gaplek. Itu nih kayaknya Cenah kumis portable. meh kelihatan ganteng. Iya. Waktu abah aya nu bade ditaruh. Bade ditaruh itu. Abah mah jujur karena dunia politik poek, Neng. Tapi Neng mah bisa mengerti ya. Hebat. Belum hebat, Bah. Nah, ini kumaha? Karena kalau politik ini kan kita bisa dari kecil ini kita produk politik. Contohnya ketika kita dilahirkan, ibu ya, itu pasti harus ke rumah sakit ya kan, terus Ya. atau ke bidan. Itu ada keterkaitan atau apa ya, masih ada politik ya. Karena kalau politik ini, kalau menurut saya ini siasat, Bah. Gitu. Jadi apa ya? Kalau dibilang kenapa sih tertarik ke dalam politik? Ya hari ini gitu ya, anak-anak muda ini harus melek terhadap politik karena kalau misalkan kita tidak melek terhadap politik ya bisa saja nanti kita akan dibego-begoin atau dibodoh-bodohkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anu ngerti. Mhm. Anu ngerti tapi anu tak tanggung jawab. Aduh, parah ulah pika kitu namanya. Nih, teteh kan lebih apa ya, tadi banyak banget tentang perempuan menurut teteh. Bagaimana peran perempuan dalam gerakan aktivitas mahasiswa? Untuk gerakan perempuan di dalam aktivitas Ya, organisasi. organisasi ya itu kalau memang saya ini kan dididik ini di Gemini ya. Gemini itu kan tadi ya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Di situ kita dikasih paham-paham soal keperempuanan. Itu ada buku Sarinah. Nah, buku Sarinah ini bagaimana cara kita menjadi perempuan yang memang harus menyeimbangi hak dan kewajiban seorang perempuan. Nah, makanya di dalam sebuah gerakan mahasiswa ya khususnya perempuan ini ya kita diimbangi dengan
kultur yang ada di setiap daerah. Beda halnya dengan gerakan mahasiswa perempuan Barat ya, karena Ya, itu kan ya. feminisme ya. Feminisme itu lebih ke bebas ya. Nah, kita didasarkan dengan ajaran-ajaran Bung Karno gitu. Bagaimana Bung Karno ini mendalami sosok perempuan ya, bahwa perempuan ini harus bisa setara dengan kaum laki-laki begitu. Yang penting itu antara hak dan kewajiban. Kewajiban kita sebagai perempuan itu jangan sampai lupa lah ya Iya. dengan kewajiban kita sebagai perempuan. Kalau hak menurut saya ini ya sebagai perempuan ini ya kita harus setara dengan kaum laki-laki. Banyak kan ya sekarang kayak yang di sawah nih banyak yang nyangkul ya, jadi enggak yang nyangkul ente. Nggak harus laki-laki. Enggak harus laki-laki, bahkan kan ada perempuan ya, terus Betul. Gojek ya, Iya, itu iya. kan ojek itu ada perempuan gitu. Jadi supaya dengan kesetaraan gender. Nah, makanya gerakan-gerakan perempuan di dalam mahasiswa ini ya diimbangi dengan kultur-kultur yang ada di Indonesia ya. Ya beda halnya dengan gerakan-gerakan yang memang barat gitu ya. Itu kan feminisme ya. Jadi menentang adanya menentang adanya pergerakan-pergerakan perempuan yang memang berbasiskan sosial Iya. gitu. Nah, hari ini perempuan tidak melulu soal dapur, kasur, dan sumur ya, Bah ya. Iya, betul. Eta mah zaman abah keur ngorak kitu. Abah ngalarang sini ulasina naon eta teh Kerja. kerja. Nu penting ngurus budak baheula. Berarti abang harap saja atas si Enim. Tapi eta teh karena sayang. Oh, karena saya. Ngan aya nama zaman modern beureunya nengnya. Jadi aya kasetaraan gender. Dan si Enim si inkubatornya. Eh, Dicanda ka terus ini naka dia. ngael sian. Jadi pael. Aing keur ngora cenah tong gawe, aing bisa diundang kita gawe. Kumaha ai si Aki? Iya, zaman Wiyaki mah butuh duit kata dia. Ya kita mah Teu. anu kieu teh contohnya pemirsaannya Dunia entong. terbalik. Dunia terbalik. Makanya nyegel kan. Kakinya uyuh kan ya isi yang kayaknya Yang dibacok, Pak. Balik lagi ya ke Teh Kresti. Mau nanya nih, ada nggak sih sosok inspirasi buat Teh Kresti sendiri? Sosok inspirasi saya itu Mbok Sarina. Mbok Sarina, kemudian Kartini ya. Kalau misalkan di Indonesia tuh Kartini, dan di legislatif mungkinnya itu Mbak Puan dan Mbak Ine ya. Balad. Iya. Ini tuh ya ini Atau ini yang dulu di Opera Panjapa tuh siapa ya? Nunung. Ya Nunung, tapi Rieke Pitaloka. Oh. Ya. Iya, iya. Dulu kan sebagai ini ya pelawak ya dulu, tapi sekarang beliau terjun ke dunia politik ya, bahkan sekarang juga kan terpilih kembali menjadi anggota DPR RI. Neng Resti pernah kepikiran nggak saat kecil pas udah gede jadi seorang aktivis gitu, ataupun suka dengan apa? ini berorganisasi. Enggak, ini enggak. Nah, itu. Demo. Oh, enggak, jangan. Politik. ini kita masuk demo sih kumaha tuh. Halus. Oh, alus. Contoh. Oh, dicontoh. Tapi nu hade, nah, demo teh memperjuangkan kan. Yang penting tidak anarkis. Iya. Menyampaikan aspirasi rakyat. Ulah mawagirnya, Pak. Mau mobilnya Bang ya. Abang kan sama mobil kemana-mana. Lain dia. Udah Emang apa sih udah? dipupur. Atau sampai juga Incu. oh jadi ngarangge ningali abah dipupur. Nurun. Inspirasinya ke Abah. Nurun. Balik lagi, Bah, karena pertanyaan. Yuk, Mas. Saat kecil ya. Pertanyaan non. Kepikiran dari kecil enggak sampai aduh naon itu. Cak bah. Pas udah gede jadi seorang aktivis dan suka dengan dunia politik. Ya. Kalau zaman kecil saya ya, itu bahkan cita-citanya jadi bidan. Oh, tidak. Bidan ya. Tapi karena memang keluarga tidak support ya, karena di kesehatan khususnya ya. Jadi saya itu banting setir dan mikir ya, gimana ini ya Kota Banjar kan ada kampus nih, ada kampus Setisip. Awalnya pengen ke Tasik, Bah, ke
BTH ke sana. Oh, iya. Ya. Butuh Benar, Pak, benar. Iya, benar. Awalnya memang kalau zaman kecil tidak ada kepikiran nanti saya sudah gede jadi seorang TV. aktivis, tidak. Tapi memang cita-cita pas kecil itu menjadi seorang bidan. Gitu. Coba katanya belum kepikiran tiba-tiba. waktu kecil mah nggak kepikiran. Iya. Tapi yang pertama kali ngajak jadi seorang aktivis siapa, Neng? Kalau yang ngajak itu nggak ada, bah, karena keinginan diri sendiri. Nurani. Iya, iya, hati nurani. Enggak ya, hebat. Nurani punya nyanyi. Oh, Bu, ini Sebenarnya punya nyanyi sih. lain. Nurani mah yang bersama dirimu Iqbal. Orang lagi isu-isu yang pernah diperjuangkan tuh apa aja sih Teh, yang pernah maksudnya terlibat nih, misalkan kayak isu-isu perempuan, atau mungkin kan banyak nih isu-isu sekarang tuh kayak pelecehan secara verbal, terus kayak apa, pelecehan di media itu yang Media sosial. di media sosial juga, yang komen-komen itu sebenarnya itu juga udah sebuah pelecehan kan Betul. ya. Itu apalagi sekarang banyak banget pelecehan terhadap wanita gitu kan. Kalau untuk konteks pelecehan itu tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan ya, tapi laki-laki pun kan banyak ya Iya. sekarang yang memang dilecehkan gitu. Nah, untuk isu yang pernah saya kawal itu soal pelecehan seksual di usia yang di bawah umur. Oh iya. Waktu Pedofilia, ya pedofil ya kali ya. Iya. Gitu. Jadi waktu itu mungkin teman-teman juga tahu ya, waktu 2022 atau 2023 saya lupa ya, 2023 itu ada kasus rudal paksa oleh ayah. Ayah gitu. Nah, saya sampai mengawal adik itu ya, karena memang dia masih sekolah, masih di bawah umur, dan dia di rudal paksa oleh oknum ya, oleh ayahnya itu dengan Itu ayah beberapa kandungnya kali. atau ayah sambungnya. Kalau itu ayah tiri. Jadi Pantes. ya, jadi waktu itu memang saya itu mengawal ya. Salah satunya itu apa ya namanya? Si anaknya itu, si korban itu shock dan tidak ingin kemana-mana ke rumah. Nah, akhirnya saya dan dinas terkait ya, khususnya Dinsos, itu langsung turun ke lapangan untuk terapi healing. Jadi supaya gimana caranya korban ini bisa bangkit kembali dan semangat kembali gitu ya. Karena memang kalau misalkan korban dengan pelecehan seksual itu kan sangat menurunkan pas depresi ya kan. Apa istilah manjang lah Iya, gitu, betul. traumanya. Dan alhamdulillah support dari Dinsos pun memang ada ya untuk terapi healing, dan bahkan pernah mau dibawa ke pesantren gitu. Nah, alhamdulillah untuk saat ini ya, alhamdulillahnya juga ya sering komunikasi dengan anak tersebut ya. Dan sekarang bahkan dia itu aktif di OSIS. Jadi sudah bangkit kembali gitu. Alhamdulillah ya. Karena ada beberapa bantuan dari teman-teman, Iya, aktivis, Iya, terus disupport intinya dari lingkungan, dari keluarga, terus peran pemerintah ini harus hadir loh Iya, ketika ada permasalahan di lapangan ini, ya harus gercep, harus hadir langsung gitu. Tapi aku pernah lihat ya, kayak di apa ya, kayak kadang ada beberapa orang yang memposting misalkan itu korban, tapi tidak disensor gitu kan, kayak gimana ya, kasihan gitu, Iya, takutnya jadi bahan bullying Bullying. atau apa gitu. Poyokan. Iya. Tapi pelaku, Tapi malah pelakunya yang dia yang sensor. disensor. Padahal harusnya pelakunya yang Jangan lebih disensor. diekspos. Iya. Karena biar kita tahu, dan mereka juga dapat apa sih namanya itu bahasa Sanksi sosial. Sanksi sosial. Biar waspada juga ya. Biar waspada juga. Kalau korbannya aku mending disensor. Tapi kadang ya ada ya orang-orang yang pengen ngebet ikut viral gitu kan. Iya. Kadang ada anaknya lagi lewat, lagi ini, atau lagi main sama ininya, di videoin secara diam-diam, terus ini adalah korban dari kasus ini, dan tanpa disensor. Nah, itu kayak untuk apa ya, mensosialisasikan agar tidak melakukan hal seperti itu, atau menjadi oknum, atau mungkin pansos lah ya, kayak gitu. Dari Teh Resti itu gimana? Kalau yang itu kan oknum
oknum ya. Ah, Iya, oknum. Jadi di Banjar ini belum ada badan hukum yang memang khusus untuk kekerasan seksual. Sedangkan secara aturan itu ya Permendikbudristekdikti nomor 30 itu sudah diatur bahwa setiap pendidikan itu harus adanya satgas kekerasan seksual. Iya. Nah, termasuk di pemerintah juga ini harus ada gitu. Tapi saya pernah lihat ya di media juga bahwa Kota Banjar sudah akan berencana ya, masih akan berencana Iya. akan berencana membuat tim Satgas penanganan kasus kekerasan seksual gitu. Nah, jadi ya kenapa ini enggak dari dulu ketika sudah ada korban Baru payung hukumnya baru ada begitu. Nah, itu yang mungkin sangat disayangkan ya. Makanya kalau berbicara soal kasus kekerasan seksual ini kan tidak bisa kita prediksi ya. Bahkan kan ada aja ya oknum-oknum yang memang seleweng gitu ya. Karena kan ya namanya orang ya beda-beda gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya satgas untuk penanganan kasus kekerasan seksual ini ya bisa teratasi gitu, khususnya ya di dalam media sosial, terus pendampingan korban itu memang nantinya peran fungsinya satgas begitu. Iya. Jadi emang harus ditangani secara khusus. Betul ya. Terus kalau kekerasan seksual itu kan korban biasanya tidak ingin speak up ya, Iya, tidak ingin speak betul. up ya karena kan mungkin malu juga kan. Ada ancaman Iya. juga. Nah, makanya kenapa perlu adanya tim satgas itu supaya nantinya komunikasi antara korban dengan kan satgas itu kan nanti banyak ininya ya, banyak strukturalnya ya. Jadi ada yang memang untuk pendampingan karena kan korban biasanya nggak mau cerita nih, Iya. bahkan ke orang tua pun waktu Tertutup. yang itu tertutup ya. Jadi harus memang yang pendampingan khusus gitu. Terus kalau misalkan ya teh keluarga gitu, harus kemana dulu sih teh kalau pengen lapor gitu? Nah, kalau untuk lapor itu bisa langsung ke Polres, kemudian ke Dinsos itu bisa. Di Banjar. Iya. Karena di Banjar kan ada P3P, iya. Kalau ini apa itu peran sebagai anggota atau ketua Gemini? Oh itu tuh bukan itu. Oh itu singkatan ketua GMNI di pemerintahan seperti apa nih? Iya. Kalau saya ini kan alhamdulillah terpilih menjadi ketua GMNI ya. Kalau ketua GMNI ini kan sengkupannya memang nasional ya. Kalau untuk dengan pemerintah ini kita sebagai agen perubahan dan agen of control. Jadi bagaimana cara kita mengawal peraturan-peraturan yang ada di pemerintah. Jadi bukan hanya kalau untuk di dalam sebuah organisasi kalau kolaborasi itu perlu ya. Oke. Tapi kita pun mempunyai ideologi atau program-program yang sudah dituangkan di dalam sebuah organisasi gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Pemerintah. Kalau Abah lihat mah ya, Neng Kres itu wanita yang pinter, aktif, kepikiran nggak suatu saat jadi pemimpin di Kota Banjar? Karena jarang gitu kan. Iya sekarang kita juga ngelihat nggak ada wanita ya. Nggak ada. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Nah suatu saat nih sebelumnya yang sekarang nggak ada calonnya. Perempuan. Kira-kira ada nggak Kepikiran gitu ya? kepikiran? Ya. Iya. Kalau kepikiran ada ya, Pak ya. Bagus. Setiap orang pasti ada ya. Ya, kalau kepikiran ada. Lah, gerang dari wae Tapi jangan nanti Abah dong. Terus kemana? Karena ke distrik bah itu. Iya, kalau ada yang jatuh-jatuh tuh langsung gitu. Lanjut lagi deh. Iya, kalau untuk kepikiran ya ada kepikiran karena mungkin berapa tahun ya, mungkin 10 tahun, 20 tahun ini bagian kita nih yang pemuda yang akan memimpin Kota Banjar gitu. Karena ya siapa lagi kalau misalkan dari sekarang kita nggak peduli terhadap Banjar. Betul. Cocok jadi minantu. Minantu jeung mana ya? Wahid. Ya,
betul banget ya, karena kita juga nggak tahu ya, mungkin bisa aja nanti 20 tahun ke depan Teh Resti jadi ibu wali kota, kita jadi anggota DPR-nya, gitu kan. Ini jadi Abah mah jadi hansip aja nggak mau. Hansip, juga terus jadi dibantu Nisan. Astagfirullah. Kan kita nggak tahu ya. Nggak boleh kayak gitu, belum tentu. Belum tentu ada Kan di umur seperti ini. Oh iya ya. Belum tentu. Walaupun Abah pakai itu gini, Abah masih rambut tawuran. Waduh, sok ciku mah tawuran. Hormat. Waduh, naon. Semua ikut. Oh, semua ikut. Jadi ianya, jadi tukang yuk, neresan. Balik lagi nih ya, Balik Teh ya. lagi, Teh. Sekarang kan nih Teh lagi ada Kontestasi. kontestasi Ya. pilkada nih ya Teh ya. Ya. Perannya mahasiswa atau tadi apa Teh itu? GMNI. GMNI itu untuk mengawal lancarnya pemilihan tuh langkahnya apa aja sih Teh? Karena gini ya, kita di Gemini ini sebagai pemantau pemilu, bagaimana caranya kita ini mensukseskan pemilu ini supaya kondusif dan lancar ya khususnya. Nah, peran dan harapan kami mungkin di dalam kontestasi pilkada yang akan datang ya, semoga nanti pemimpin yang akan datang ini bisa lebih peduli terhadap isu-isu daerah gitu ya. Khususnya ya di peran pemuda, kemudian perempuan, pendidikan, gitu ya, kesehatan. Dan hari ini kalau misalkan melihat DPT ya dan apa namanya keterwakilan atau apa namanya pemilih itu mayoritas kan pemilih pemula dan Gen Z ya. Iya. Nah makanya sebagai pemilih itu kita harus sebagai pemilih yang rasional. Nah, bagaimana caranya? Kita ini harus melihat dulu track record yang akan menjadi seorang pemimpin. Iya. Gitu. Betul banget. Jadi lihat latar belakangnya, Betul. misi-misinya, Iya. ditelaah, jangan Jadi asal-asalan kayak betul. itu mah ada di baliho, ada di baliho, tapi nggak tahu Iya. misi-misinya apa. Kayak gitu. jadilah pemilih yang rasional, jangan pemilih yang pragmatis. Dengerin, guys, ya. Ini pemilih yang apa, Teh? Yang rasional, jangan pragmatis. Pakai ini. Pakai apa? Gitu. Tuur. Iya. Tur mah ya. Harapan untuk pemilih apa yang terpilih nanti 5 tahun ke depan. Nah, apa pikiran Abah gini? Iya, iya, sudah incuna. iya. Iya, deh incuna sok gerak. Abah kan Abah. Abah. Inju Abah. acan siap. Karunya incu Abah. Itu parende mah Leutik sambil- wahid mah. Oh. Ya, lanjut ya. Harapannya apa buat mungkin nanti sudah ada apa hasil Iya. yang terpilih. Nah, apa sih? Harapannya itu yang memang bisa membawa investor itu ke Kota Banjar. Betul. Ya, karena di Kota Banjar ini ya apa sih yang bisa diunggulkan? Iya. Ya, betul sekali. SDM kita nggak punya ya, kalah dengan Pangandaran. Hmm. Ya, kemudian tempat ya, lahan ya, terus hotel itu ya hotel lumayan lah ya. Ya, Oke, udah mulai ya, siap sudah lumayan bagus ya, udah Ya. bagus gitu. Nah, apa sih yang perlu di Kota Banjar ini? Nah, makanya mungkin nanti untuk calon pemimpin di Kota Banjar ini bagaimana caranya menarik investor ini ke Kota Banjar dan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Setuju banget sih. Berarti memang itu harapan dari anak-anak Gen Z. Gen Z tuh ya, rata-rata ya, emang kayak gitu ya, gitu, pemilihan. hampir sama gitu kan, karena kita juga satu angkatan juga. Maksudnya Hmm. masih nggak satu Dua, gen gitu satu kan, gen, sama iya. Teh Resti, hampir sama juga harapannya, yaitu apa, jadi daya tarik investor. Betul. Terus, karena kalau mungkin dari wisata alam ataupun apapun mungkin agak susah ya. Iya. Jadi Soalnya Kota Banjar kan kurang lah ya. ya, jadi nariknya adalah untuk investor. Iya. Gitu. PR juga ya buat nanti pemimpin. Iya, betul. Karena mungkin kalau Banjar ini kalau bisa dibilang kan kota transit ya, Ya, kota transit. transit, dan bagaimana caranya kita sebagai pemuda ya, ini bisa membuat event-event yang skalanya mungkin nasional ya. betul. Iya, karena kalau misalkan kita membuat event yang skala ya nasional itu
akan menarik orang-orang ini Iya, ke Kota Datang ke Banjar. Banjar ya. Iya, begitu. Ya, datang dari mana. Jadi kan mereka Tahu bawa uang, ya, muter di betul, sini juga. muternya di sini. UMKM juga bisa ikut andil juga Betul. ya. Gitu. Iya. Pasti kan makannya di Banjar, nggak Iya, mungkin ke Nggak luar mungkin Banjar. ujung-ujung ke Ciamis, ke Iya. Tasik gitu ya. Ya, pasti nyari ada event nyari di Banjar yang terdekat terus jadi kan bisa jadi tahu ya misalkan ada di sini sop buntutnya enak jadi ketika kesini tuh ada lo di Banjar sop Betul. buntut yang enak Iya. gitu kan kayak gitu misalkan. Dan yang lebih peduli terhadap pemuda. Iya. Ya, karena di Kota Banjar ini sebetulnya payung hukumnya sudah ada ya, Perda Kepemudaan, tapi peran di dalam Perda Kepemudaan ini implementasinya belum ada gitu. Jadi mudah-mudahan nanti pemimpin yang terpilih semoga bisa mengimplementasikan dan peduli terhadap pemuda gitu. Karena kan pemuda ini ya banyak maunya ya, maksudnya idenya kan masih cemerlang Iya, ya, idenya masih tuh semangat gitu. Contohnya kita aja bikin podcast ini kan ya, Iya. podcast ini kan salah satunya ide dari teman-teman pemuda nih ya, untuk Aduh, bagaimana terasa caranya. Terus buka lemah Iya. lagi. Kemana? Cici. Bagus ya podcast seperti ini tuh jadi memberikan informasi ke masyarakat gitu. Apalagi nih sekarang kan pilkada ya, Iya. pilkada jadi memberikan informasi ke masyarakat yang memang belum tahu nih ada apa sih pilkada teh kapan, kan mayoritas Iya. Kalau pilkada ada, belum tahu ya. ya. Iya begitu. Neng Kresti, Mhm. Abah makan Siapa lagi? melihat sisi pandang dari seorang kolot. Oh, ya gimana? Ini kan anak-anak muda semua. Mhm. Ayah Abah nggak kolot. Mhm. Peran anak muda untuk membantu pemerintah bisa contohkan enggak? Mhm. Apa salah satunya? Mhm. Untuk peran pemuda ya, itu kan bisa kita kolaborasi ya, Bah. Iya, jadi di setiap pemerintah ini pasti ada yang namanya program khusus kepemudaan. Ya, kalau pemuda ini kan kalau linearnya itu kan ke Dispora ya. Ke Dispora. Nah, jadi Dispora itu harus bisa mewadahi teman-teman pemuda ini untuk terus berkreasi. Begitu. Nah, hari ini ya ada beberapa yang memang kegiatan-kegiatan yang khususnya di kepemudaan dilibatkan. Namun mungkin karena berbagai hal ya, tapi belum bisa dimaksimalkan itu, khususnya di Perda Kepemudaan. Kadang-kadang kita juga jadi sulit ya, Iya. harus kemananya gitu kan. Kalau udah gini mah kan tahu kalau kita pemuda mau kreatif teh ke Dispora. Ke Dispora. Ke Dispora. Dan alhamdulillah Kota Banjar ini terpilih menjadi pemuda pelopor di Jawa Barat. Serius? Mhm. Hebat, aku hitungannya apa mah dah. Baru tahu sekarang. Aku juga nggak tahu. Karena si Neng ini Si Buddha nggak aku tuh warung Abi. Tinggal itu warung nasi AA. Bagus. UMKM. Jadi ya, Ya di dia heula jadi dia jual dedet heula. Jual dedet. Gitu. Buat teman-teman ambil tulis walaupun di kasbon penting mah belajar dagang heula ya teh. iya betul. Jadi itu juga jadi PR ya. Jadi kita ini sebagai pemuda jangan hanya mencari pekerjaan, tapi bagaimana caranya kita ini bisa memberi pekerjaan kepada orang lain. Gitu. Amin ke abi aya adminan teh. Yeay. Admin UMKM warung Warung. Abi ya. Iya. Ini jadi distributor. Kamu gitu, ya dia mantan admin. Iya. Nih Teteh, balik lagi ya Teh ya. Sebelumnya Teteh tahu nggak calon wali kota ya, calon wali kota ya, calon wali kota di Kota Banjar ini ada berapa? Terus tahu nggak nih visi misi mereka ini tuh apa aja sih? Kayak garis besarnya. Garis besarnya gitu. Kalau saya lihat ya di Instagramnya KPU itu kan ya, baca-baca, ini ada 4 ya, ada 4 calon kepala daerah di Kota Banjar yang memang 3 ini dari partai dan 1 lagi perorangan. Nah kalau saya amati di visi misi 4 calon ini ya, 4 kandidat ini, itu semuanya hampir sama ya. Mungkin teman-teman sudah baca belum ya? Ya hampir sama. Itu
perihal kesejahteraan, kemudian inovatif, kemudian agamis, ya itu hampir sama semuanya. Ya mungkin yang berbedanya itu turunan dari visi. Iya. Mhm. Yang ininya. Iya. Ya semoga aja nanti siapapun yang terpilih ya, siapapun yang terpilih semoga sesuai dengan visi misi dan program kerja yang akan dikerjakan nanti 5 tahun ke depan. Sukanya dengan anak muda yang aktif tuh kayak gini, Dulu berani aktif, Dulu abang. berani menyampaikan aktif di Karang Taruna. Abah mah kapungku di Karang Taruna, ngariung di pos ronda, kan itu juga salah satu Betul. untuk menjaga lingkungan. Betul. Ini juga aktif Di mana di nih? Karang Nini. Kidul atuh eta. Di Karmul. Kemuliaan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Gimana? Bancet Channel. Siapa ya? Siapa tiba-tiba ngobrol gitu. Apa lah, Bapak? Udah make up pakai. Haluskan Abah. Neng Kresti minta tolong dong, ini mengingatkan teman-teman pemuda yang muda-mudi, lansia, dewasa, yang tua, untuk jangan sampai adalah politik hitam, terus nggak kemakan hoax kayak gitu. Kalau untuk teman-teman muda ya, karena hari ini sedang kontestasi politik, jadilah pemimpin yang rasional. Jangan menjadi pemilih yang pragmatis gitu. Jadi teman-teman harus bisa melihat siapa nih pemimpin yang nanti untuk 5 tahun ke depan ini yang pantas dan layak untuk di Kota Banjar gitu. Dan jadilah pengguna media sosial yang bijak. Jangan jadikan jarimu ini harimau. Ya. Jadi harus dilihat dulu itu sumbernya dari mana, dan Benar. teman-teman pun jangan terbawakan oleh isu-isu yang memang sumbernya itu belum jelas begitu. Gitu. Tolong Teh Kresti untuk mengingatkan ke teman-teman Buat jangan lupa nih kan tanggal 27 November tuh kita mau ada Iya. colokan. Pemilihan. Ya, rakyat nih. Jadi jangan sampai lupa gitu buat nyoblos. Gimana Teh? Intinya ke seluruh masyarakat di Kota Banjar, siapapun jagoan teman-teman atau ibu dan bapak, itu jangan sampai kita bermusuhan. Ya, jadi yuk kita bareng-bareng bagaimana untuk Kota Banjar ini untuk ke depan, dan jangan lupa di tanggal 27 November ini ada pemilihan kepala daerah serentak. Dan untuk teman-teman jadilah pemilih yang rasional. Ya, jangan sampai teman-teman ini golput, karena satu suara ini menentukan Kota Banjar untuk ke depan. gitu. Tepuk tangan dulu tuh. Banyak ini ya inspirasi dari Teh Kresti, juga banyak pengalaman di bidang organisasinya juga, ternyata aktif banget ya gitu. Jadi jangan hanya melihat ketenaran ya, jangan melihat ketenaran calon pemimpin kita, tapi kita harus melihat di dalam visi misi, kemudian profilnya dia itu dari mana nih, kemudian sebelumnya memang menjadi backgroundnya apa begitu. Jadi jadilah pemimpin yang cerdas, pemilih yang cerdas. Ya, siap. Sebelumnya Teteh Kresti, makasih banyak udah datang ke mana itu ya? Ruang kosong. Yang mau hadir malam-malam. Hujan. Hujan ya. Sedang aktivitas yang luar biasa bisa menyempatkan hadir. Iya, saya dari Tasik loh itu. Keren. Pulang kuliah langsung ke sini. Wah. Hujan-hujanan ya. Effort banget. Makasih banyak loh Teh. Doa
dari Aki. Ya, Mudah-mudahan Mohon doa. siapa Neng Kresti cita-citanya cepat tercapai. Amin. Sekarang katanya lagi kuliah ya. Mudah-mudahan lancar, Amin. dapat nilai terbaik, Amin. memuaskan, Amin. dicepatkan jodohnya. Amin. Mau jangan jodohkan. Minder agak incu Aki mah belat. Iya mah pinter. Sanes Wahid, sanes. Ayo hiji deui. Aya. Si gila. Incu obat kayak obat kan? Aya. Sampai bujangnya. Terima kasih Teh Kristi udah nyempetin hadir di ruang kosong ya Teh ya. Jadi buat teman-teman semuanya nih, jangan lupa subscribe, follow dan juga like nih channel kita Baca Channel. Khusus untuk hari ini ada Teh Kristi ya. Iya. Kresti. Kristi yang udah apa banget makasih. Makasih. banyak. Bye bye. Ruang kosong Menemukan makna di setiap ruang kosong. Salim. Makasih Ya, terima kasih. Sukses ya. Ulang Sukses. Tuh kan ya, jadi kumis sport Ah,